Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2426 Permaisuri sangat marah. Tian Xuanzi ternyata adalah sebuah lukisan. Lin Yun kaget. Sebuah tangan dari luar langit meraihnya dari udara. Di bawah tatapannya, lukisan itu terbang semakin tinggi tertiup angin. Seperti seseorang. Kaisar Selatan. Ekspresi Lin Yun berubah drastis, dan dia melihat lebih dekat, kulit kepalanya langsung mati rasa, dan dia sangat terkejut. Ini benar-benar Nandi. Saat dia menghunus pedangnya di alam langit biru, sisa pikiran yang ditinggalkan Nandi terbang keluar, dan dia melihat wajah Nandi dengan jelas untuk pertama kalinya. Wajahnya secantik Tian Xuanzi, tanpa cacat apapun, tetapi pikiran yang tersisa menghilang dalam sekejap, dan Lin Yun tidak melihatnya dengan jelas. Yang terpenting Nandi berambut hitam dan Tian Xuanzi berambut pirang, jadi Lin Yun tidak pernah menghubungkan keduanya. Tapi kalau dipikir-pikir, kecuali rambut pirangnya, Tian Xuanzi dan Nandi sangat mirip sehingga hampir diukir dari cetakan yang sama. Dan puisi itu. Saat Sekte Pedang Fuyun pertama kali bertemu Tian Xuanzi, puisi yang ditinggalkan oleh Yu Qingfeng, siapa tahu hatiku seperti bulan, siapa yang tertawa, siapa orang dalam lukisan itu. Orang di lukisan itu. Yu Qingfeng sebenarnya sudah lama mengetahui detail Tian Xuanzi, tetapi sulit untuk memberitahunya dengan jelas, ini terlalu menyedihkan bagi Tian Xuanzi. Di mata orang lain, seorang jenius yang tiada taraf, orang pertama di alam kaisar di alam kuno, tidak lebih dari sebuah lukisan dari awal hingga akhir. Tian Xuanzi adalah sebuah lukisan. Apa masalahnya? Terlalu aneh. Ayo cepat pergi. Kita tidak bisa tinggal di tempat ini. Sage Agung Jueming, Sage Agung Fuguang dan yang lainnya tercengang, kulit kepala mereka mati rasa, dan mata mereka penuh rasa tidak percaya. Setelah terbangun dari keterkejutannya, ekspresi mereka berubah dengan liar, mereka semua melompat ke udara, dan dengan cepat meninggalkan tempat yang benar dan salah. Mata Jian Zong dan yang lainnya berubah. Lagi pula, mereka tidak peduli dengan orang-orang ini. Mereka tidak punya waktu untuk melikuidasi kelompok orang ini sekarang. Itu dia. Itu dia. Mata Ye Guhan berubah. Dia berdiri dan melihat potret itu pergi sebelum meletakkannya. Dalam sekejap, semua keraguan hilang. Di atas tahta naga emas ungu, kucing Jiuli duduk di atasnya, menatap potret itu dengan tatapan kosong, dengan kesedihan dan kebingungan di matanya. Kemudian dia melompat dari singgasananya dan berlari cepat menuju Ye Guhan. Ye Guhan jelas mengenali kucing itu dan segera merentangkan tangannya untuk membiarkannya melompat ke pelukannya. Jiuli mau membuka mulutnya, dan secarik batu giok emas yang mekar dengan cahaya muncul. Mata Ye Guhan sedikit fokus. Ini adalah seni bela diri baru yang diciptakan Tian Xuanzi dengan menggabungkan pedang Xuan Tian dan kode pedang Taixuan, tapi dia baru memulainya, dan dia akan meminta Ye Guhan untuk menyempurnakannya selangkah demi selangkah di masa depan. Ternyata dia sudah mengatur segalanya sejak lama, dan datang ke sini hari ini adalah situasi yang mematikan. Ledakan. Lin Yun menopang kuali ilahi Qinglong dengan kedua tangan dan mendarat di tanah, dia meletakkan kuali ilahi di platform Tao, dan puncak Cixiao segera berguncang. Kakak laki-laki. Lin Yun melangkah maju dengan cepat, dengan ekspresi rumit di wajahnya, dan berkata, Tian Xuanzi baru saja bertarung denganku. Dia sengaja ingin mati, dan dia tidak membunuhku. Dia pasti sedang memikirkan kita persahabatan denganmu. Saat mereka bertarung barusan, Lin Yun tidak dapat menentukan kesenjangan antara kenyataan, dan dia tidak memiliki cukup kartu truf. Oleh karena itu, saya tidak pernah benar-benar dapat menemukan peluang. Jika penundaan terus berlanjut hingga lawan beradaptasi dengan tekanan kain suci langit, kemungkinan besar Lin Yun akan dikalahkan. Tapi Tian Xuanzi memberitahu Lin Yun di mana kesenjangan antara kenyataan dan kenyataan. Begitulah kalimatnya, bunuh saja aku, jangan ampun, karena aku tidak akan ampun. Selama lawan menemukan kesempatan untuk membunuh, dia pasti tidak akan melepaskannya, dan pasti akan mengungkap kekurangan antara kenyataan dan kenyataan. Jadi Lin Yun mengambil resiko dan berinisiatif untuk membubarkannya selagi kain suci surga masih bisa mendukungnya. Benar saja, Tian Xuanzi tidak menunjukkan belas kasihan pada saat itu, tetapi dia juga meninggalkan kesenjangan antara kenyataan dan kenyataan. Satu-satunya hal yang tidak dia duga adalah Tian Xuanzi pada akhirnya menipunya dan menunjukkan belas kasihan.
Jika telapak tangan terakhir benar-benar jatuh pada Lin Yun, tubuh Dewa Naga tertinggi mungkin tidak akan mampu menahannya, dan hidup atau mati pasti tidak dapat diprediksi. Lin Yun hanya bisa menghubungkan semua ini dengan persahabatan antara Tian Xuanzi dan kakak laki-lakinya. Apakah kamu menyalahkan dirimu sendiri? Ye Guhan memandang Lin Yun dan berkata, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Beberapa hal yang dia lakukan pada Jianzong, meskipun dia tidak punya pilihan selain dimanipulasi oleh orang lain, dia tetap melakukannya. Hari ini Sekte Pedang hampir musnah, dan itu semua disebabkan oleh dia. Dia adalah orang yang menyedihkan, tapi juga orang yang penuh kebencian. Jika kamu tidak melakukannya, aku akan membunuhnya. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, pedangku membunuh orang tanpa penyesalan, tapi pada akhirnya aku tidak bisa menang dengan kekuatan. Ye Guhan berkata, mari kita tidak membicarakan masalah ini untuk saat ini. 3 tanah suci telah mundur dan ini adalah saat yang kritis bagi guru untuk mengatasi kesengsaraan. Permaisuri tidak akan membiarkannya pergi. Tuan, apa yang terjadi sekarang? Lin Yun melihat jauh ke dalam Sekte Pedang dan melihat cahaya pedang berwarna merah darah, dengan ekspresi khawatir di matanya. Daerah itu dipenuhi dengan teror yang besar, dan bahkan mereka yang berada di puncak Sage Agung tidak akan pernah berani masuk ke dalamnya dengan mudah. Dengan keadaan Lin Yun saat ini, dia tidak dapat melihat dengan jelas situasinya. Sekarang adalah kesengsaraan jantung. Level ini adalah tentang membunuh iblis hati. Setelah iblis hati dibunuh, sekarang saatnya untuk mengekstrak pembuluh darah suci Sekte Pedang untuk melawan kesengsaraan Kaisar Surgawi. Ini juga merupakan langkah paling kritis. Kata Ye Guhan dengan sungguh-sungguh. Ekspresi Lin Yun sedikit berubah, dan dia berkata, kakak tertua, apakah kamu khawatir alam kaisar yang kuat akan mengambil tindakan? Ye Guhan mengangguk, Tian Xuanzi adalah bidak catur terbaik untuk digunakan tanpa melanggar aturan. Sekarang setelah Tian Xuanzi pergi, tidak ada jaminan bahwa permaisuri tidak akan sepenuhnya membalikkan keadaan. Pada saat ini, Holy Lord Changmang datang dan berkata dengan suara dingin, jika dia berani mengangkat meja, putus saja dia. Dia adalah orang nomor 1 di dunia, tapi dia tidak bisa membunuh semua orang. Kaisar di dunia. Aku, Changlong, seseorang dari alam kekaisaran telah datang secara diam-diam. Selama Anda, Tuan Yanhua, bersedia menjadi penguasa Changlong, silsilah Changlong akan tunduk pada perintah, dan ahli tingkat kaisar juga bersedia mendengarkan Tuan Yanhua. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di Sekte Pedang tampak bersemangat. Holy Lord Phoenix Ilahi memandang Lin Yun dan berkata, orang kuat dari alam Kaisar Gunung Phoenix Ilahi juga ada di sini. Jika dia benar-benar mengabaikan aturan, kami tidak akan takut padanya. Saudara Lin, jangan khawatir. Tuan hantu yang bertopeng melangkah maju dan memandang Lin Yundao, Nona An sekarang telah menerima warisan Kaisar Iblis. Dia akan memimpin Sekte Iblis di masa depan dan juga dapat membantu Tuan Lin. Seorang Liu Yan. Lin Yun melangkah maju dan bertanya, bagaimana kabar An Liu Yan sekarang? Tuan hantu berkata, saya ingin Tuan Bunga Penguburan mengetahui bahwa menerima warisan Kaisar Iblis harus melalui upacara yang sangat menyakitkan. Mulai sekarang, tidak akan ada An Liu Yan, hanya penguasa Sekte Iblis. Tapi sebelum itu upacara, satu-satunya syaratnya adalah dia berharap bisa gerbang iblis datang untuk membantu Yao Guang mengatasi bencana itu. Hati Lin Yun mencelos, dia berhutang terlalu banyak pada An Liu Yan. Su Ziao melangkah maju dan berkata, suamiku telah bersumpah untuk membangun kembali jalan menuju surga. Jika ini yang terjadi, aliansi suci tidak akan pernah tinggal diam. Sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Lin Yun melihat sekeliling dan memandang semua orang. Mata segera tertuju padanya, dan Lin Yun berkata dengan suara yang dalam, Yu Qingfeng berjanji padaku bahwa jika perlu, dia pasti akan mengambil tindakan. Semua orang tiba-tiba menjadi bersemangat dan mata mereka berbinar. Betapa hebatnya Yu Qingfeng. Itu adalah Kaisar Pedang, orang yang kuat di alam Kaisar Mitos dan salah satu dari 9 Kaisar. Meskipun semua orang memiliki spekulasi samar-samar bahwa Yu Qingfeng adalah di belakang panggung Jianzong, jaminan ini datang dari mulut Lin Yun dan telah dikonfirmasi sepenuhnya. Setiap keluarga memiliki ahli setingkat kaisar, tetapi bagaimanapun juga, tidak ada ahli setingkat kaisar mitos. Tetapi karena Yu Qingfeng bersedia mengambil tindakan, situasinya benar-benar berbeda. Lin Yun memandang Mu Xuankong dan berkata, kepala sekolah, apa pendapatmu tentang ini? Suruh anggota Sekte Pedang lainnya terlebih dahulu, dan kami akan tinggal di puncak Cixiao untuk menjaga kelangsungan garis suci Sekte Pedang. Bahkan jika ada orang alam kaisar yang kuat yang mengambil tindakan,
selama kamu bersembunyi di bawah kuali naga Azure ilahi ini, itu tidak akan cukup untuk mengancam hidup kita. Apakah ini kuali naga Azure ilahi? Kuali naga Azure ilahi yang ditinggalkan oleh leluhur ilahi. Mata Sage Agung Changmang berbinar, tampak sangat terkejut. Yang lain juga cukup terkejut ketika mereka mendengar tentang kuali naga Azure ilahi. Orang-orang yang hadir semuanya adalah orang-orang luar biasa dengan penglihatan menakjubkan dan mengetahui beberapa cerita tentang leluhur naga Azure ilahi. Ya, ini adalah kuali naga Azure ilahi yang ditinggalkan oleh leluhur naga Azure ilahi. Dengan kuali ilahi ini, selama Sekte Pedang dapat menahan gelombang ini, pasti akan menjadi tanah suci di masa depan. Lin Yun berkata dengan semangat tinggi dan semangat tinggi. Ada warisan yang tak terhitung jumlahnya di kuali naga Azure ilahi, dan bahkan garis keturunan leluhur ilahi Tian Huang masih menggunakannya, yang lebih dari cukup untuk membuat Sekte Pedang menjadi tempat suci. Oke, mari kita ikuti pengaturan pemakaman playboy itu. Mu Xuankong berkata kepada Lin Yun dengan senyuman di wajahnya setelah pertempuran ini, namanya untuk Lin Yun juga berubah total. Pada saat itu, semua orang mulai bergerak, masing-masing membuat pengaturan terakhir. Lin Yun juga tidak menganggur, dia mengoperasikan dua manual pedang besar dan menyedot kembali semua pecahan kain suci langit yang tersebar ke segala arah. Meskipun kain suci surga telah hancur berkeping-keping, kali ini dia berinisiatif untuk memecahnya, niscaya akan lebih mudah untuk menyusunnya kembali di masa depan. Pada saat yang sama, lukisan Tian Xuanzi melewati banyak ruang, dan akhirnya tiba di Kekaisaran Shenlong dari alam kuno suci seperti raksasa terbang. Di atas istana Kaisar Xuan, permaisuri naga sedang duduk di atas tahta, dia mengulurkan tangannya dan menarik gulungan itu. Gulungan itu digulung dan dipegang erat di tangannya. Di atas lautan awan emas ini, kecuali permaisuri naga, Kaisar Pedang, Kaisar Guntur, Kaisar Hitam, Kaisar Putih, dan Kaisar Yan di antara 9 kaisar semuanya berkumpul di sini. Mereka memperhatikan pertarungan antara Jian Zong dari awal hingga akhir. Permaisuri naga memiliki wajah yang dingin dan berkata dengan dingin, Tian Xuanzi, wanita jalang ini, hanyalah seorang budak lukisan. Dia tidak dapat mencapai sesuatu yang besar. Kaisar ini telah menaruh harapan besar padanya dengan sia-sia. Pelatihan bertahun-tahun ini telah terbuang sia-sia. Benar-benar penuh kebencian. Seorang budak lukisan sebenarnya punya pendapatnya sendiri. Dia berani mencari kematian tanpa izin kaisar. Beraninya dia melakukan ini. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi langit dan bumi berguncang, seolah-olah langit sedang mengaum, dan cahaya guntur yang menakutkan menyapu kehampaan. Beberapa orang yang hadir hanya memandangnya dan tidak menjawab, dengan ekspresi rumit. Yang lain tidak tahu, tapi mereka sudah lama tahu bahwa Tian Xuanzi adalah karakter yang digambar oleh permaisuri naga berdasarkan Kaisar Nan dan kesukaannya sendiri. Semua orang bersimpati dengan Tian Xuanzi. Karena untuk waktu yang lama, Tian Xuanzi tidak mengetahui identitasnya, dan dia sangat mengabdi kepada permaisuri naga, yang sangat rendah hati. Belakangan, ketika saya mengetahui kebenarannya, saya tetap mengikuti perintah saya dengan sepenuh hati. Dia dan Ye Guhan adalah teman dekat hidup dan mati, dan hubungannya dengan Yao Guang tidak rendah sama sekali, tapi meski begitu, dia tetap bersedia menjadi pionnya. Kaisar Hitam dan Kaisar Bai tinggal bersama. Xiao Bai terus minum anggur dan diam-diam mengirim pesan kepada Heidi, Xiao Hei, menurutmu wanita ini berpura-pura atau dia benar-benar marah? Seperti kata pepatah lama, jika kamu memelihara anjing dalam waktu lama, kamu akan memiliki perasaan, apalagi manusia. Meski dilukis, orang ini juga menggunakan darah suci asli Kaisar Selatan, dan dia juga menghabiskan kekuatan surga miliknya sendiri. Tidak mungkin tidak ada emosi sama sekali. Hati manusia tidaklah kuno. Tian Xuanzi sungguh menyedihkan. Pantas saja dia mencari kematian. Jika aku jadi dia, aku juga akan mencari kematian. Katakan sesuatu, Xiao Hei. Kaisar Hitam tidak mengirimkan suaranya, tetapi berkata langsung, saya pikir Anda sedang mencari kematian. Teknik transmisi suara Anda belum membaik selama ratusan tahun. Saya benar-benar berpikir bahwa semua orang tidak akan dapat mendengarnya. Ekspresi Bai sedikit kental, ketika dia mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa permaisuri Shenlong sedang menatapnya dengan tatapan membunuh. Dia segera tersenyum canggung dan berkata, saya bercanda. Permaisuri Shenlong tampak tegas dan berkata dengan tenang, biarkan orang-orang tua dari 3 tanah suci menemukan kesempatan untuk mengambil tindakan. Jika Yu Qingfeng ikut campur, saya akan menghentikannya secara pribadi kali ini, dan saya tidak akan mentolerirnya lagi. Bab 2427 Pertarungan antara hitam dan putih.
Semuanya, bersiaplah dan pergi ke zaman kuno. Permaisuri naga memandang Kaisar Pedang dan yang lainnya dengan ekspresi tegas. Aku ingin tahu seberapa jauh permaisuri ingin aku bertindak. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh Yao Guang? Tanpa menunggu yang lain berbicara, Bai Di berkata dengan suara yang dalam, jika Anda benar-benar ingin mencapai langkah ini, mengapa Tian Xuanzi harus bekerja begitu keras? Jika ada peluang dalam beberapa ratus tahun terakhir, dia hanya akan melakukannya. Temukan kesempatan untuk menginjak Yao Guang. Dia tidak bisa melakukannya sebelumnya. Jika kamu ingin muka, ayo tiba-tiba hentikan sekarang. Kaisar Bai memiliki kepribadian yang lugas dan jelas tidak puas dengan instruksi ambigu yang diberikan oleh permaisuri naga. Kaisar Pedang segera memarahi, kamu keterlaluan sekali, dengan siapa kamu berbicara? Bai Di memegang labu anggur dan berkata dengan tenang, bagaimanapun, jika saya tidak membunuh Yao Guang, saya tidak akan melakukannya. Saya tidak bisa melakukan hal seperti itu. Tian Xuanzi, seorang budak lukisan, mengetahui kebenaran ini. Aku tidak sebaik dia. Terus terang, masalah ini tidak masuk akal. Jika Anda membiarkan Tian Xuanzi melakukannya, beban Anda mungkin berkurang. Bahkan jika Anda merasa bersalah, Anda bisa berpura-pura tidak melihatnya. Bukankah tidak masuk akal kalau dia, Bai Di, benar-benar ingin membunuh Yao Guang? Sangat sulit bagi orang untuk bertahan dalam obsesi ini dalam waktu yang lama dan menciptakan visi seperti gunung dan sungai yang berlumuran darah, dan sangat sulit untuk berhasil mengatasi malapetaka tersebut. Pada akhirnya kita tetap harus menghalanginya, bagaimana caranya? Jika kamu benar-benar ingin membunuh Yao Guang, permaisuri dapat melakukannya sendiri. Jika Yu Qingfeng ingin menghentikannya, aku akan berjuang sampai mati untuk menghentikannya. Bai Di menyesap anggurnya, dan seluruh wajahnya memerah karena anggurnya menjadi begitu kuat. Kaisar Pedang memandang dengan dingin dan melotot dengan marah. Kaisar Yan tertegun sejenak dan menasihati, Xiao Bai, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Yan Chen meminta kita pergi ke zaman kuno, jadi dia pasti tidak membunuh Yao Guang sendiri. Jika itu masalahnya, dia pasti sudah melakukannya sejak lama, kenapa menunggu sampai hari ini? Terus terang, bahkan 9 kaisar tidak dapat membunuh Yao Guang secara pribadi karena mereka tidak memiliki moralitas. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang ortodoks di dunia. Mereka bukanlah kultivator jahat yang dapat membunuh siapapun yang mereka inginkan. Yao Guang juga bukan seorang kultivator jahat. Dia adalah ahli pedang yang terkenal di dunia. Ditambah dengan keberadaan Yu Qingfeng, semakin sulit untuk mengambil tindakan secara pribadi. Selain itu, beberapa dari mereka juga merupakan ahli mitos tingkat kaisar, jadi membiarkan mereka membunuh Yao Guang benar-benar bertentangan dengan keinginan mereka. Tian Xuanzi adalah bidak catur yang paling sempurna, selama dia ada, apapun yang terjadi, itu adalah masalah internal dalam Dong Huang. Dia juga pemimpin sekte-sekte Xuantian di wilayah kuno. Pertarungan dengan Yao Guang dianggap sebagai junior yang menantang senior. Setidaknya tidak ada yang akan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab secara terbuka. Tapi sekarang setelah dia mati, permaisuri naga menjadi sangat pasif. Permaisuri Shenlong tampak tenang dan berkata dengan tenang, yang perlu Anda lakukan hanyalah pergi ke wilayah kuno-kuno dan mengambil alih. Seseorang akan mengambil tindakan atas masalah Yao Guang. Begitu, aku telah salah paham terhadap permaisuri. Bai Di berkata dengan goyah, seolah dia benar-benar mabuk. Aku akan menuruti perintah permaisuri. Kaisar Hitam membungkukkan tangannya dan menarik Kaisar Bai pergi dengan cepat. Wajah Kaisar Pedang sedingin es. Ini bukan pertama kalinya Kaisar Bai bersikap seperti ini. Itu menjadi semakin berlebihan. Kaisar Yan menyipitkan matanya sedikit, matanya berkedip, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Permaisuri naga memandang Kaisar Yan dan berkata, jika Yao Guang benar-benar berhasil mengatasi kesengsaraan, kamu tidak perlu memperhatikannya, tetapi kamu harus mendapatkan pembuluh darah naga di bawah Jianzong. Kaisar Yan mengangguk. Di mana Xiao Bai? Ini bukan pertama kalinya dia bersikap kasar, kata Kaisar Pedang. Mata permaisuri naga ilahi bersinar dengan niat membunuh, dan dia berkata dengan dingin, sebaiknya dia minum terlalu banyak. Setelah berdiskusi, mereka semua diam-diam memahami dan tidak membicarakan masalah Su Ziao. Panggilan. Setelah meninggalkan lautan awan emas, Bai Di menghembuskan napas panjang dari udara keruh, alisnya tajam dan dingin, dan ekspresinya langsung kembali jernih, tanpa sedikit pun tanda mabuk. Kamu jelas tahu bahwa dia tidak akan membiarkan kita membunuh Yao Guang secara pribadi, mengapa kamu berpura-pura mabuk dan menentangnya sekarang? Hei Di merenung. Ada sedikit rasa dingin di wajah Bai Di,
dan dia berkata dengan suara dingin, aku akan memberinya landasan dulu, agar tidak jatuh secara resmi dan membuatnya terlihat cerewet. Apakah kamu benar-benar akan jatuh? Heidi tidak heran, dia hanya bertanya untuk memastikan. Baidi memandang Heidi dan berkata dengan suara yang dalam, aku sudah mengambil keputusan, Xiao Hei, bagaimana menurutmu? Seperti kata pepatah, orang kulit putih tidak minum, dan orang kulit hitam tidak membunuh. Meski keduanya kerap bertengkar dan menjelek-jelekkan satu sama lain, namun bagaimanapun juga mereka harus mengambil keputusan bersama, lagi pula mereka sudah terikat selama ribuan tahun. Xiao Hei terdiam dan tidak menjawab. Baidi dengan tenang berkata, Daozi adalah penjilat paling tua. Dia telah menjilat selama ribuan tahun tetapi tidak bisa menjilatnya. Dia dan Tian Xuanzi memiliki empati paling besar. Dia pasti berada di pihak Yan Chen. Kaisar Yan. Kaisar Yan hanya menghormati yang kuat. Situasinya benar-benar terbalik. Jika dia tidak membantu, setidaknya dia tidak akan membantu kedua belah pihak. Aku tidak punya pilihan sebelumnya, tapi sekarang aku bertekad, Xiao Hei, kamu harus membantuku. Kaisar Bai memandang Kaisar Hitam, matanya tulus dan bersemangat. Dia tidak akan pernah bisa melawan permaisuri naga sendirian. Dengan bantuan Xiao Hei, dia akan memiliki sedikit peluang untuk menang. Kaisar Hitam tampak acuh tak acuh, jika saya hanya membantu Anda, tidak ada masalah, tetapi jika Anda ingin meyakinkan saya untuk menentang permaisuri, Anda harus memikirkan alasan lain. Anda tahu bahwa saya selalu mendukungnya. Hati Heidi jauh lebih kuat daripada hati Xiao Bai, dan dia menyetujui metode permaisuri untuk menjadi dewa. Untuk menyelamatkan 10,000 orang, kamu secara aktif membunuh 100 orang. Bai Di mengejek. Ini adalah kata-kata asli Yu Qingfeng. Rencana permaisuri Shenlong adalah menggunakan 9 pembuluh darah naga untuk menjadi dewa. Adapun orang-orang yang dirusak di 9 wilayah kuno, hidup atau mati mereka tidak dipertimbangkan. Bagaimana jika kamulah yang mati? Bai Di berkata dengan sungguh-sungguh. Kaisar Hitam berkata dengan tenang, jika aku bisa membantunya menjadi dewa dengan mati sendirian, atau membantu Yao Guang menjadi dewa, aku pasti akan mati. Kaisar Bai tiba-tiba menjadi cemas, dia tahu jika itu demi Kunlun, Kaisar Hitam benar-benar rela mengorbankan dirinya sendiri. Saya tidak punya pilihan sebelumnya, dan saya tidak bisa menolak, tapi sekarang saya punya pilihan. Bai Di berkata dengan cemas, jangan bilang, kamu tidak menyadari bahwa Lin Yun menguasai jalan suci reinkarnasi. Kuali itu adalah kuali naga Azure ilahi. Dia pasti berada di luar wilayah, dan dia pasti telah melihat master pedang layang-layang ungu, dan bahkan leluhur ilahi. Kaisar Hitam langsung terdiam, tidak mampu membantah. Meskipun kami bersembilan sangat berbakat saat itu, tanpa warisan dari master pedang layang-layang ungu, mustahil untuk memadamkan kegelapan. Warisan yang diberikan oleh senior Ziyuan secara alami adalah warisan yang sangat bagus. Jika tidak, kita tidak akan bisa menjadi legenda dunia, tapi warisan terbaik. Dia menyerahkannya pada Lin Yun. Kaisar Bai mengatakan banyak hal dalam satu tarikan napas. Dia tampak cemas dan ingin segera membujuk Kaisar Hitam. Kaisar Hitam bergumam, semua ini hanya tebakanmu. Bai Di segera berkata, apa yang kamu tebak? Tidak bisakah kamu melihat kotak pedang? Dan pencapaian jalan suci reinkarnasi. Dia tidak memiliki siapapun yang mengajarinya di Kunlun. Itu pasti diajarkan oleh senior Ziyuan. Dia benar-benar menebaknya dengan benar. Kaisar Hitam akhirnya terlihat tergerak, terutama karena logika ini sempurna, dan meskipun itu hanya tebakan, tidak mungkin ada kekurangannya. Melihat Lin Yun telah mampu mengintegrasikan reinkarnasi ke dalam ilmu pedang, pencapaiannya di jalan suci reinkarnasi tidak lagi lebih lemah dibandingkan Ziyuan, yang hanya berada di alam Sage Agung 100.000 tahun yang lalu. Sedangkan bagi Kunlun, tidak ada orang yang mengetahui jalan suci reinkarnasi. Bai Di menarik napas dalam-dalam, menenangkan emosinya sedikit, dan berkata, setelah jatuhnya Kaisar Selatan, kami mengikuti Yan Chen untuk mendirikan Kekaisaran Shenlong demi kepentingan egois kami sendiri. Meskipun tidak ada yang menyalahkan kami, Anda dan saya sama-sama tahu bahwa ini bertentangan dengan niat awal senior Ziyuan. Ziyuan meminta 9 orang untuk membangun kembali Longmen. Longmen hanyalah salah satu pemilik dunia dan tidak akan memerintah atau menekan kekuatan lain. Namun sifat Kekaisaran Shenlong sangat berbeda, ia ingin menduduki tanah harta karun geomantik terbaik di Kunlun, mengendalikan segala arah, dan memiliki kekuatan tertinggi. Mereka adalah kaisar mitos, tetapi mereka juga memiliki keluarga dan ahli waris di belakang mereka. Bahkan jika mereka tidak dipindahkan, mereka harus mempertimbangkan keluarga di belakang mereka.
Yang paling penting adalah permaisuri juga menemukan cara untuk membangun kembali jalan surgawi, jadi kecuali Yu Qingfeng, yang lain setuju untuk mendirikan kekaisaran Shenlong. Sekarang Bai Di mengungkit hal-hal lama lagi, dia pasti melihat harapan pada Lin Yun dan jalan yang berbeda. Kaisar Hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, ada perbedaan antara gerbang naga dan kekaisaran Shenlong, tapi itu tidak penting. Xiao Hei, tidak bisakah aku meyakinkanmu? Bai Di menunjukkan ekspresi tidak berdaya dan berkata dengan marah, jika semua orang di dunia ini memahami kebenaran sebaik Anda, maka tidak akan ada masalah dengan metodenya untuk menjadi dewa. Tapi pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana jika seseorang tidak mau? Bagaimana jika Yao Guang tidak mau? Bagaimana jika penduduk Jianzhong tidak mau? Mengapa kamu harus mengorbankan fondasi 100.000 tahun Jianzhong jika kamu ingin menjadi dewa? Bagaimana dengan jutaan makhluk? Siapa yang bergantung pada Jianzhong? Bai Di tampak galak dan berkata, Yu Qingfeng tidak bisa diandalkan, tapi apa yang dia katakan itu benar. Hanya karena tujuannya bagus dan benar, kamu tidak bisa membuat apa yang disebut kesalahan dan melakukan apa yang disebut hal buruk. Kaisar Hitam memandangnya dan tidak berkata apa-apa. Ekspresi Bai Di berubah, dan setelah sekian lama dia berkata, kami tidak setuju satu sama lain, jadi berhati-hatilah. Jangan berpikir bahwa hanya kamu yang bisa mati demi Kunlun, aku juga bisa melakukan hal yang sama. Tapi saat dia berbalik, Kaisar Hitam tiba-tiba mengambil tindakan dan menariknya kembali, berkata, aku hanya tidak mengatakan apa-apa, dan aku tidak mengatakan aku tidak menyetujuimu. Bai Di langsung tertegun dan sedikit bingung. Kaisar Hitam berkata dengan tenang, satu hal yang tidak kamu sadari adalah pelindung tulang di tangan kanannya seharusnya adalah tulang naga langit. Tulang naga. Murid Bai Di menyusut tajam dan berkata, apakah kamu melihat tulang Tianlong? Kaisar Hitam berkata dengan sungguh-sungguh, saya menempatkan tulang Tianlong di Gunung Tianxiang, dan saya juga diam-diam mengatur makam di luar Kaisar Selatan. Bai Di langsung tertegun, ia tidak pernah menyangka bahwa Heidi, pria dengan alis tebal dan mata besar, juga akan memberontak. Hahaha, luar biasa, hahaha. Bai Di tidak dapat menahan tawa, saya mengatakan bahwa wanita itu telah mencari selama ribuan tahun, tetapi dia masih tidak dapat menemukan makam Kaisar Selatan. Tulang Tianlong dan jimat takdir yang telah dia pikirkan selama ini. Banyak, hahaha, ternyata kamu yang memasang jebakan, dan kamu berhasil menyembunyikannya. Sangat dalam. Ekspresi Kaisar Hitam tidak berubah, dan dia berkata dengan tenang, sebenarnya, metode permaisuri untuk menjadi dewa adalah rencana alternatif Kaisar Nan, dan semua formasi serta ritual diselesaikan oleh Kaisar Nan. Menurut ide Nan di saat itu, jika dia menemukan kesempatan untuk menjadi dewa, dia akan menggunakan ini sebagai pilihan cadangan. Setelah jalan surgawi disusun kembali dan Kaisar dimakamkan di pegunungan, dia akan mengorbankan dirinya untuk berkembang. Pembuluh darah naga setingkat dewa untuk Kunlun. Ini adalah pepatah yang mengatakan bahwa ketika jalan surga kurang, jalan kemanusiaan akan menggantikannya. Tetapi dengan karakter permaisuri, jika dia menjadi dewa, dia pasti tidak akan memiliki pola Kaisar Selatan. Bai Di tiba-tiba menyadari bahwa semua ini diatur oleh Nandi. Dia sedikit terkejut dan berkata, kamu dan aku telah bertanggung jawab atas Akademi Hitam Putih begitu lama, dan kamu telah menyembunyikannya dariku. Kamu. Tiba-tiba Bai Di tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan heran, kamu tidak berbicara tadi. Apa menurutmu aku sedang berakting? Apa menurutmu aku ini miliknya? Xiao Hei, kamu sangat menakutkan. Kaisar Hitam berkata dengan tenang, ketika permaisuri membangun kembali kekaisaran Shenlong, Anda adalah orang pertama yang setuju. Wajah Bai Di tiba-tiba menegang, dan dia langsung merasa malu, tidak ada cara untuk menjelaskan hal ini. Kaisar Hitam berkata dengan tenang, kamu pergi ke kuil es dan salju, aku akan pergi ke Akademi Hitam Putih dulu. Apakah kamu tidak pergi ke Huanggu? Pertama-tama ambillah tanda kehidupan dan kematian ilahi tertinggi, teknik rahasia peleburan tulang naga langit, dan beberapa warisan dari Kaisar Selatan. Tanda ilahi dari senjata surgawi ada di tangan Kaisar Es, dan aku serahkan padamu. Lalu kita akan bertemu di zaman kuno. Kaisar Hitam mengaturnya dengan tenang, membuat Kaisar Bai kebingungan. Kaisar Es adalah orang yang kuat di alam Kaisar, tetapi dia bukanlah 9 Kaisar. Dengan kekuatan Kaisar Bai, dia dapat dengan mudah meyakinkan Kaisar Es. Bai Di terkejut, berapa banyak persiapan yang telah kamu lakukan? Kaisar Hitam berkata dengan tenang, tentu saja saya telah membuat banyak persiapan, tetapi pemenang sebenarnya ada di tangan Yu Qingfeng. Jika Anda pergi lebih awal, Anda tidak perlu menunggu saya.
Kaisar Yan dan Kaisar Pedang pasti akan menyerang pembuluh darah naga. Bai Di bingung, saya 1 lawan 2. Kamu tidak takut mati, tapi kamu masih takut 1 lawan 2. Izinkan aku memberitahumu satu hal, permaisuri ini berpikir bahwa ketika dia mencapai alam setengah dewa, dia bisa menstabilkan Yu King Feng, tapi dia akan menderita kerugian besar kali ini. Kata Hei Di acuh tak acuh. Jalan. Alam setengah dewa. Kapan ini terjadi? Bai Di bingung lagi. Dia merasa seperti orang bodoh. Hei Di benar-benar berkulit hitam. Bab 2428 waktu mengalir mundur. Setelah Kaisar Hitam dan Kaisar Putih berpisah, mereka tiba di Akademi Hitam Putih dalam waktu singkat. Akademi Hitam Putih adalah tanah suci yang ia dan Bai dikelola bersama. Meski warisannya tidak sedalam tempat suci lama, namun sejarahnya hanya beberapa ribu tahun. Namun kekuatan keseluruhannya jauh melebihi beberapa tempat suci utama di Gurun Timur. Bagaimanapun, 2 ahli mitos tingkat kaisar saja sudah cukup untuk menghancurkan sebagian besar tempat suci. Dengan bangkitnya Kekaisaran Shenlong dalam beberapa tahun terakhir, Akademi Hitam Putih secara alami terus berkembang. Kaisar Hitam datang ke Akademi dengan tenang tanpa memberitahu siapapun. Dia tidak pergi ke area terlarang di Akademi Hitam Putih, tetapi datang ke loteng yang tidak mencolok, dan dari loteng dia sampai ke dunia rahasia. Alam rahasia adalah dunia kecil yang terpisah, tetapi dunia kecil ini biasa saja dan tidak ada tempat khusus sama sekali. Dia membuka pintu melalui alam rahasia dan datang ke alam rahasia lainnya. Setelah mengulanginya beberapa kali, dia akhirnya sampai pada tujuan sebenarnya. Namun, 9 alam rahasia tersebut saling berhubungan dan berubah posisinya kapan saja, menyembunyikan alam rahasia yang benar-benar menyembunyikan harta karun di tempat terdalam. Ada batasan di mana-mana di dunia rahasia ini, banyak di antaranya bahkan tidak dapat dilanggar secara paksa oleh ahli tingkat kaisar. Menemukannya. Di antara semua harta karun itu, Kaisar Hitam berhenti di depan sebuah pot tanah liat yang ditempeli kertas 3 jimat. Kaisar Hitam tampak serius dan bergumam, Tianlong Yuanhun. Tersegel di dalam pot tanah liat adalah jiwa esensi naga langit berdarah murni. Ini adalah pilihan terakhir yang ditinggalkan oleh Kaisar Selatan, kunci rahasia untuk memurnikan tulang naga langit. Setelah menyimpan pot tanah liat itu, Kaisar Hitam terus berjalan ke dalam, lalu dia mengambil sebuah kuali raksasa. Ada pola naga yang tak terhitung jumlahnya tercetak di tripod, yang merupakan harta paling berharga dari klan naga, 10.000 kuali naga. Kaisar Hitam mengangguk dan berjalan ke depan, ketika sebuah kolam suci bermandikan cahaya warna-warni muncul di depannya. Kolam suci berisi cairan suci naga ilahi, tetapi itu berbeda dari cairan suci naga ilahi yang pernah dilihat Lin Yun sebelumnya. Cairan suci naga suci di dalamnya dicampur dengan 7 jenis cairan suci naga suci yang berbeda dan dimurnikan. Sinar cahaya warna-warni sangat menarik perhatian dan cerah. Kaisar Hitam mengeluarkan botol giok. Botol giok itu bergemerincing dan menelan cairan suci naga 7 warna di kolam. Itu berlangsung selama 1/4 jam sebelum semua cairan naga dewa 7 warna di kolam terkuras. Dia terus berjalan dan berhenti di depan tembok. Ada gulungan gambar yang tergantung di dinding, hanya ada garis-garis hitam putih sederhana pada gulungan gambar, dan garis-garis itu melingkari. Ini adalah pola hidup dan mati ilahi yang tertinggi. Melihat fluktuasi pola dewa di kotak pedang Ziyuan miliknya, itu pasti pola dewa angin ekstrim, pola dewa api industri, pola dewa matahari dan bulan, dan pola dewa 10.000 guntur. Hei Di bergumam pada dirinya sendiri dan melanjutkan, saya memiliki simbol ilahi kehidupan dan kematian di sini. Xiaobai pergi untuk mendapatkan simbol ilahi senjata surgawi. Dia masih membutuhkan simbol ilahi reinkarnasi. Reinkarnasi harus berada di Gunung Tianxiang. 6 pola ketuhanan tertinggi semuanya dapat ditentukan, tetapi sekarang satu-satunya hal yang hilang adalah pola ketuhanan reinkarnasi. Dia juga tidak yakin bahwa Lin Yun telah memperoleh pola reinkarnasi ilahi di Gunung Tianxiang. Secara logika, karena dia telah memperoleh tulang naga langit, Gunung Tianxiang tidak boleh pelit. Dengan cara ini, 7 pola ketuhanan tertinggi akan lengkap. Alam suci membunuh dewa, itu sangat tepat. Kaisar Hitam tampak sangat serius. Dia tidak setuju dengan permaisuri naga dari awal sampai akhir. Bahkan jika dia menjadi dewa, dia tidak bisa menyelesaikan masalah. Belum lagi tingkat kultivasi alam dewa, bahkan tingkat kultivasi alam kaisar tidak dapat memasuki pegunungan pemakaman. Tetapi jika kultivasi Lin Yun belum mencapai alam kaisar, tetapi dia dapat membunuh dewa di alam suci seperti senior Ziyuan, maka sangat cocok baginya untuk memasuki pegunungan pemakaman. Dibandingkan dengan Kaisar Putih,
Kaisar Hitam berpikir lebih dalam. Setelah semuanya siap, Kaisar Hitam meninggalkan Akademi Hitam Putih secara diam-diam. Dia tidak langsung pergi ke wilayah kuno. Sebaliknya, dia datang ke kedai teh di luar, dan pemilik kedai teh membawanya ke ruang rahasia. Segera hubungi beberapa Raja Naga dan beritahu mereka bahwa Su Ziao telah mewarisi warisan Dewa Pemusnahan, memiliki penglihatan mistis, dan menguasai jimat takdir. Tapi dia menikah dengan Lin Yun, jadi terserah mereka untuk memutuskan. Kaisar Hitam berkata dengan tenang. Raja Naga bukanlah Raja Naga berdarah murni yang sebenarnya, melainkan semacam gelar, misalnya pemimpin dari silsilah Naga Putih adalah Raja Naga Putih. Pemilik kedai teh adalah pengawal rahasianya, yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan menghubungi keluarga besar di Kekaisaran Shenlong dan kelompok etnis Shenlong lainnya. Ada 7 urat naga 7 warna, permaisuri naga hanya bisa mengendalikan urat naga emas, tetapi tidak bisa mengendalikan 6 urat lainnya. Silsilah Qinglong telah pensiun dan tidak berpartisipasi dalam rekonstruksi Kekaisaran Shenlong, dan masih ada 5 garis tersisa. Jauh lebih sulit melawan permaisuri naga daripada yang diperkirakan Bai Di. Tanpa perencanaan dan persiapan, mustahil untuk bersaing, karena lawan menguasai istana Kaisar Xuan dan dapat memimpin seluruh Kekaisaran Shenlong pada saat-saat kritis. Satu-satunya cara adalah memecah belah mereka dari dalam, setidaknya membuat orang-orang ini tidak mematuhi perintah dan tetap menunggu dan melihat serta netral. Jimat takdir. Pemilik kedai teh juga terkejut. Kaisar Hitam mengangguk, mereka tahu beratnya benda ini. Jika benda itu ada di tangan Lin Yun pasti akan memberikannya kepada Su Ziao. Anda hanya perlu menyampaikan kata-kata saya. Bagus. Pemilik kedai teh segera pergi. Setelah Kaisar Hitam selesai meminum tehnya, ekspresinya berubah, dan dia masih tidak terburu-buru untuk pergi ke wilayah kuno. Dibandingkan dengan dia, itu jauh lebih mulus bagi Bai Di, dia langsung melepaskan visi mistisnya untuk mendominasi kuil es dan salju, menakuti semua orang dari atas hingga bawah kuil es dan salju. Kaisar Es terpaksa muncul, dan Kaisar Bai memberitahunya tentang tujuannya. Di bawah tatapan ramahnya, dia meminjam pola ilahi es surgawi. Tidak ada jalan lain. Ketika seorang kaisar mitos tidak tahu malu, bahkan seseorang sekuat Kaisar Es pun harus menelan nafasnya. Jarak antara Kekaisaran Shenlong dan wilayah kuno sangatlah jauh, tetapi bagi mereka yang kuat di alam kaisar, semuanya tidak menjadi masalah. Saat Kaisar Hitam mengeluarkan pot tanah liat, Kaisar Bai datang ke wilayah kuno-kuno dan melihat sekilas cahaya pedang berdarah naik ke langit. Pada saat ini, seluruh wilayah kuno-kuno diterangi oleh cahaya berdarah ini, yang sekuat Kaisar Putih. Melihat tempat di mana cahaya pedang membumbung ke langit, ekspresi ketakutan melintas di matanya. Kecuali silsilah suci dari Sekte Pedang dihancurkan secara langsung, bahkan seorang kaisar yang kuat pun tidak akan berani melangkah ke tempat di mana cahaya pedang itu berada. Bai Di berbisik pada dirinya sendiri. Tempat itu mengandung kekuatan surga, semakin kuat kamu, semakin kuat pula kamu ketika ditindas oleh surga. Karena Tian Xuanzi telah meninggal, permaisuri mungkin tidak mengambil tindakan untuk mencegah Yao Guang melewati kesengsaraan. Mendapatkan pembuluh darah naga adalah kunci sebenarnya. Menurut rencana awal permaisuri naga, Tian Xuanzi digunakan untuk memecahkan situasi, membunuh pembuluh darah suci Sekte Pedang untuk mencegah Yao Guang mengatasi malapetaka, dan kemudian secara alami mengambil alih pembuluh darah naga. Kaisar tidak perlu mengambil tindakan. Jika Kaisar tidak mengambil tindakan, Yu Qingfeng tidak akan campur tangan. Begitu Yu Qingfeng mengambil tindakan, dia tidak akan bisa mengendalikan situasi secara keseluruhan bahkan jika dia sekuat permaisuri. Itu juga anjing yang menjilati, tapi Tian Xuanzi jauh lebih kuat dari pisau. Bai Di menghela nafas dengan emosi. Dia tidak memiliki banyak perasaan sakit hati terhadap Tian Xuanzi, dia hanyalah sosok dalam lukisan itu. Pada saat terakhir, dia tidak mengatakan dia akan mati bersama Lin Yun, setidaknya dia tidak akan memiliki masalah melukai Lin Yun dengan parah. Namun ia tidak melakukan hal tersebut. Meski ia adalah orang yang ada di dalam lukisan itu, namun banyak orang di luar lukisan itu yang sebenarnya tidak sebaik dirinya. Tepat ketika dia hendak mendekati Jianzong, sebuah suara terdengar. Tuan Bai Di, kami sudah lama menunggu di sini atas perintah permaisuri. Saat ini, sebuah pesan datang. Bai Di melihat sekeliling dan melihat ribuan mil jauhnya dari Jianzong, cahaya keemasan melonjak di puncak gunung, dan naga itu sangat agung. Raja Naga Emas. Bai Di mengenali pria itu. Dia adalah kepala keluarga dari silsilah naga emas, dan dinobatkan sebagai Raja Naga Emas oleh permaisuri saat ini. Permaisuri sendiri juga berasal dari silsilah naga emas,
tetapi darahnya adalah darah naga ungu emas yang bermutasi. Bai Di bingung, tapi tetap terjatuh. Saat dia jatuh, Bai Di menemukan bahwa selain Raja Naga Emas, ada juga Raja Naga Perak. Keduanya duduk bersama, dan di belakang mereka berdiri 4 tetua alam kaisar dari Istana Kaisar Xuan. Selain itu, tetua tingkat kaisar dari 3 tempat suci utama, Sekte Ming, Sekte Wanlei, dan Sekte Tianyan, juga menunggu di luar peron. Hati Bai Di mencelos. Pantas saja wanita itu begitu terkejut. Dia sudah bersiap untuk itu. Tuan Bai Di ada di sini untuk mengambil alih, kan? Raja Naga Emas tersenyum dan berkata, permaisuri telah memberikan perintah. Bai Di tetap tenang. Dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Dia hanya bisa menunggu dan melihat apa yang terjadi. Dia segera berkata, ya. Di mana Tuan Kaisar Hitam? Kenapa kalian tidak berkumpul? Raja Naga Perak tampak santai dan berkata sambil tersenyum. Kaisar Hitam. Bai Di hendak berpura-pura ketika dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ledakan. Saat berikutnya, spanduk naga setinggi 1000 kaki tiba-tiba didirikan di belakang platform pertempuran, dan kekuatan kekaisaran yang tak terbatas segera menyelimuti dunia. Bendera naga itu adalah bendera Panglima Kaisar saat bepergian, berisi takdir agung seluruh kekaisaran Shenlong, dan kekuatannya jauh melebihi artefak suci tertinggi. Mengapa permaisuri naga tidak menyimpan harta karun itu bersamanya saat dia bertarung melawan Yu Qingfeng? Hati Bai Di mencelos, dan wajahnya menjadi sangat serius. Orang-orang ini tidak bisa membunuhnya, tapi jika mereka bekerja sama dengan naga, mereka bisa menjebaknya untuk waktu yang lama. Tuan Bai Di, mohon bersabar dan jangan tidak sabar. Minum saja dan lihat bagaimana kita bisa mengalahkan musuh. Duduk saja di sini dengan tenang dan itu akan sukses. Raja Naga Emas maju dengan segelas anggur di tangannya, ekspresinya sangat hormat. Apakah Xiao Hei sudah mencapai titik ini? Ketika Bai Di memikirkan hal ini, dia berusaha untuk tidak langsung marah, dan berkata dengan dingin, permaisuri punya trik yang bagus. Jianzong, Lin Yun dan yang lainnya membersihkan gerbang gunung, membubarkan murid Sekte Jian dan tetua alam suci, dan kemudian mengumpulkan mereka semua di Qixiao. Ledakan. Tidak butuh waktu lama untuk seluruh gerbang gunung Sekte Pedang berguncang. Pembuluh darah suci terakumulasi selama lebih dari 100.000 tahun, dan energi suci agung yang tak terhitung jumlahnya melonjak menuju cahaya pedang berdarah. Bencana jantung telah hancur. Ye Guhan tampak senang. Ini adalah saat sang master sedang mengekstraksi urat suci, yang berarti malapetaka batin telah dipatahkan dan malapetaka surgawi akan segera dihadapi secara resmi. Panggilan. Lin Yun dengan cepat melihat sekeliling dan melihat guru Yao Guang bangkit dari cahaya pedang berdarah, mendorong tangannya ke arah langit, menelan energi suci dari seluruh dunia ke dalam tubuhnya. Kekuatan surga yang menakutkan memenuhi udara, dan ekspresi Lin Yun serta yang lainnya sedikit berubah, dan mereka semua sampai ke dasar kuali naga Azure. Di bawah selubung kuali ilahi, kekuatan ilahi tertinggi ini akhirnya diblokir. Namun sebelum semua orang bisa bernapas lega, perubahan ruang dan waktu yang aneh terjadi di area tempat Yao Guang melewati masa kesengsaraan, dan waktu mengalir mundur seperti sungai. Berbagai pemandangan dari masa lalu muncul satu persatu, kembali ke 3000 tahun yang lalu, ketika ke-9 puncak Sekte Pedang hadir, dan saat itulah reputasi mereka berada di puncaknya. Pada saat itu, Sekte Pedang adalah tanah suci ilmu pedang nomor 1 di dunia. Pada saat ini, itu muncul kembali, memungkinkan orang untuk melihat pemandangan besar yang jauh melampaui imajinasi, dengan kekuatan Sekte Pedang yang menekan langit. Saat semua orang tenggelam dalam penglihatan ini, awan darah tak terbatas di atas langit, yang dipadatkan oleh kekuatan surga, terus mengembun dan akhirnya berubah menjadi sosok putih. Yu Qingfeng, seru Lin Yun, dan Bang Mao Ye Guhan serta yang lainnya juga tampak terkejut. Ini bukanlah Yu Qingfeng yang asli, ini adalah malapetaka yang ditimbulkan oleh kekuatan surga, yang mewujudkan obsesi di hati Yao Guang. Lin Yun membuka mulutnya menjadi kering, dan dia memikirkan kemungkinan yang sangat buruk. Mungkinkah kita ingin membuat ulang pedang yang digunakan Yu Qingfeng untuk menghancurkan puncak Taixiao dan Xuan Xiao 3000 tahun lalu? Bab 2429 kami akan membantu Yao Guang menjadi kaisar. Di puncak Qixiao, Lin Yun dan yang lainnya tercengang. Tanpa diduga, bencana kekaisaran Yao Guang sebenarnya adalah pedang yang digunakan Yu Qingfeng untuk memotong 2 puncak Taixuan 3000 tahun lalu. Pada saat ini, Yu Qingfeng berpakaian putih, tetapi seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan ekspresinya dingin dan kejam. Ini adalah inkarnasi dari Tiandao, atau Yu Qingfeng yang disimulasikan oleh Tiandao.
Namun ini bukanlah kuncinya saat ini, kuncinya adalah bagaimana kekuatan pedang ini dibandingkan dengan kekuatan pedang 3000 tahun yang lalu. Apakah itu kuat atau lemah? Lin Yun dan Ye Guhan tidak mungkin mengetahuinya, karena kekuatan pedang ini jauh di luar imajinasi mereka. Bahkan Holy Lord Phoenix Ilahi merasakan kulit kepalanya mati rasa. Ya Tuhan, bisakah kamu memblokir pedang ini? Lin Yun tampak cemas saat dia melihat guru suci Phoenix Ilahi, yang paling kuat di antara orang-orang, Ye Guhan, guru pedang Tianxuan dan yang lainnya juga melihat ke sana. Bibir Holy Lord Phoenix Ilahi bergetar dan dia bergumam, bagaimana kita bisa memblokir ini? Saya khawatir bahkan kaisar yang kuat di 3 tanah suci tidak dapat memblokir pedang ini. Dewa suci Changmang tertua berkata, saya telah melihat pedang Yu Qingfeng. Bagaimana? Ye Guhan bertanya dengan cepat. Holy Lord Changmang berkata, setidaknya momentumnya sebanding dengan pedang itu saat itu, tapi ini memang pedang dari 3000 tahun yang lalu. Sama kuatnya, tapi bagaimanapun juga, ini adalah Yu Qingfeng yang disimulasikan oleh Tian Dao, bukan Yu Qingfeng yang asli. Di panggung pertempuran emas, Raja Naga Emas, Raja Naga Perak, dan beberapa ahli alam kaisar lainnya semuanya memandang Kaisar Bai. Dialah satu-satunya yang mempunyai suara terbanyak di sini. Tuan Baidi, bisakah Yao Guang menghentikannya? Raja Naga Emas berjubah naga buru-buru datang untuk bertanya, dan yang lainnya juga cukup gugup dan tampak serius. Jika Yao Guang bisa mati dalam bencana kekaisaran ini, itu yang terbaik. Karena tidak ada cara untuk menghentikan kesengsaraan Yao Guang saat ini, meskipun mereka adalah kaisar yang kuat, mereka tidak berani menerobos ke area terlarang. Baidi terlihat seperti biasa dan berkata dengan tenang, Yu Qingfeng yang disimulasikan oleh Tian Dao jelas tidak sebagus Yu Qingfeng yang asli, apalagi Yu Qingfeng dari 3000 tahun yang lalu. Namun meski begitu, itu jauh lebih kuat dari imperial biasa dunia. Kalau begitu, sepertinya Yao Guang sudah mati. Tetua Kaisar Mingzong berkata dengan suara yang dalam dengan senyuman di wajahnya. Yang lain juga jauh lebih santai, yang merupakan hal terbaik karena mereka dapat menyelamatkan banyak masalah. Baidi tidak setuju. Apa yang dia katakan memang benar, tapi satu premis harus dipahami, Yao Guang meminta pedang ini atas inisiatifnya sendiri. Pedang ini adalah obsesi Yao Guang selama 3000 tahun. Tanpa pedang atau nafas ini, Yao Guang pasti sudah memasuki alam kekaisaran sejak lama. Jadi ada variabel nomor Dayan 50, dan kegunaannya 99. Sifat kejam surga akan selalu meninggalkan secercah harapan. Jika tidak, Yao Guang akan terbunuh secara langsung. Kelompok orang ini tidak akan pernah memikirkan level ini. Terlebih lagi, Yao Guang tidak hanya main-main selama 3000 tahun ini, dia telah lama menjadi orang nomor 1 yang tak terbantahkan di bawah kerajaan kekaisaran. Gelar ini jauh lebih solid daripada gelar Tian Xuanzi. Tidak ada yang tahu betapa menakutkannya kekuatan Yao Guang yang sebenarnya. Satu-satunya saat dia mengambil tindakan adalah di medan perang Tian Huang beberapa tahun yang lalu, ketika dia dengan mudah mengalahkan Tian Xuanzi dengan tubuh lemahnya. Terus terang, orang-orang ini menganggap pedang ini sangat menakutkan dan takut untuk menghindarinya. Nah Yao Guang mungkin merasa senang dan lega, atau bahkan bersemangat dan bersemangat. Apa yang Anda takuti adalah apa yang diharapkan orang lain, inilah perbedaan antara jenius dan biasa-biasa saja. Hahaha, waktu yang tepat. Di mana kekuatan Jian Zong terselubung, Yao Guang melihat pedang yang jatuh dan melihat ke langit dan tertawa. Pedang ini akhirnya tiba. Dia telah menunggu pedang ini selama 3000 tahun. Tangan kiri Yao Guang masing-masing membentuk segel, dan pembuluh darah suci yang dikumpulkan oleh Jian Zong selama lebih dari 100,000 tahun mengalir ke tubuhnya dengan kecepatan yang lebih cepat. Ledakan. Pada saat ini, hampir setengah dari pembuluh darah suci dimobilisasi, dan tekanan pada Yao Guang menerobos belenggu puncak Sage Agung, menjadi sangat dekat dengan tekanan Kaisar. Ketika dia mengatupkan kedua tangannya dan sepenuhnya melepaskan niat pedang surgawi, kekuatan pedang bergabung dengan kekuatan suci, dan paksaan pada tubuhnya secara langsung mematahkan belenggu alam kekaisaran, yang tidak kalah dengan beberapa kaisar biasa. Di bawah kekuatan pedang yang bergoyang ini, cahaya pedang yang jatuh dari langit menjadi sangat lambat, dan ujung tajam kedua kekuatan pedang itu bersaing di langit. Hu ho ho. Cahaya pedang agung di tubuh Yao Guang membuat seluruh dunia berkedip antara terang dan gelap, dan siang dan malam terus berubah dalam radius 100,000 mil. Lin Yun dan yang lainnya bersembunyi di bawah kuali naga Azure ilahi, tetapi mereka masih bisa merasakan tekanan yang kuat, dan ekspresi mereka terlihat sangat serius. Visi ini membentang jutaan mil, seperti akhir dunia. Klik, klik,
klik. Cahaya pedang yang diayunkan Yu Qingfeng hanya berhenti sejenak dan kemudian terus jatuh. Kekuatan pedang Yao Guang seperti lautan luas, terbelah dua sedikit demi sedikit. Karena arus waktu yang terbalik, pedang Jianzong yang berevolusi kembali di sekitar Yao Guang juga hancur di bawah tekanan cahaya pedang ini. Ini menakutkan. Pedang Yu Qingfeng hampir menembus ilusi yang disimulasikan oleh Tian Dao, pedang ini sepertinya mampu melampaui kendali Tian Dao. Sungguh keterlaluan. Bibir Holy Lord Phoenix Ilahi bergetar, dan wajahnya sangat pucat. Dia menguasai jalan suci waktu dan tahu betul apa artinya ini. Itu berarti Yu Qingfeng bisa menekan jalan suci waktu hanya dengan pedang ini. Melihat orang bijak lainnya, termasuk Master Pedang Tian Xuan, mereka semua tampak sangat terkejut. Pedang ini agak di luar pemahaman mereka. Ilmu pedang, sebagai jalan suci tertinggi, tampaknya menekan jalan suci yang abadi. Apakah ini keterlaluan? Lin Yun bergumam di dalam hatinya. Tak perlu dikatakan lagi, kekuatan pedang ini tidak terlalu sulit untuk dipahami menurut pendapat Lin Yun. Jika saya memiliki tingkat kultivasi alam kaisar, atau tingkat kultivasi yang sebanding dengan alam kaisar, saya juga dapat menggunakan pedang ini. Lin Yun menganalisis secara diam-diam di dalam hatinya. Masih ada kesenjangan antara dia dan Yu Qingfeng 3000 tahun yang lalu, tetapi dalam hal pemahaman ilmu pedang, kesenjangan antara dia dan Yu Qingfeng 3000 tahun yang lalu tidak terlalu besar. Di dunia langit biru, setelah Lin Yun membuat pilihan antara pedang dan keabadian, dia telah menentukan jalur reinkarnasi pohon palem dan pohon palem Tai Chi. Jika saya bisa melakukannya, maka guru pasti bisa melakukannya. Ketika Lin Yun memikirkan hal ini, hatinya benar-benar tenang. Pertama kali dia bertemu gurunya, dia mengajarinya tidak hanya untuk melampaui Yao Guang, tetapi juga untuk melampaui 9 kaisar. Klik, klik, klik. Cahaya pedang yang jatuh dari Yu Qingfeng semakin cepat, dan mencapai kepala Yao Guang dalam sekejap mata. Semua orang menahan napas, dan beberapa terlalu takut untuk melihat. Yao Guang menyatukan jari-jarinya, lalu menggunakan jari-jarinya sebagai pedang untuk menahan cahaya pedang secara langsung. Bang! Di tengah suara keras, adegan Yao Guang terbelah dua tidak muncul, dia menggunakan jari-jarinya sebagai pedang dan menahan cahaya pedang. Tidak hanya itu, Yao Guang sendiri bangkit dan mendorong cahaya pedang itu. Ledakan. Seluruh wilayah kuno-kuno terguncang, dan cahaya pedang menyebar dari Yao Guang, kemudian meluas ke sekte pedang, dan kemudian menyebar ke sungai dan pegunungan. Tiba-tiba, gunung dan sungai bergema, dan cahaya pedang tak berujung secara bertahap muncul dengan Yao Guang sebagai pusatnya. Holy Lord Phoenix Ilahi dan yang lainnya terkejut dan kulit kepala mereka mati rasa. Ketenaran dan debu 8.000 tahun, cahaya pedang 90.000 mil. Yao Guang secara langsung mewujudkan slogan sekte pedang yang diketahui semua orang ini benar-benar cahaya pedang yang membentang sejauh 90.000 mil. Bukan hanya satu, tapi satu demi satu mengelilingi Yao Guang. Bagaimana ini mungkin? Di panggung pertempuran emas, Raja Naga Emas tidak bisa berdiri di tempat dan langsung berdiri. Bukankah dia belum selamat dari kesengsaraan Kaisar? Raja Naga Perak sedikit mengernyit, dia benar-benar tidak tahu bagaimana Yao Guang, yang tidak berada di alam kekaisaran, bisa membuat heboh sebesar itu. Bulan cerah akan bertahan selamanya, dan sekte pedang akan abadi. Baidi menghela nafas kagum dan harus mengakui bahwa Yao Guang memang seorang pendekar pedang yang berbakat. Hal yang paling disesalkannya adalah dia bertemu Yu Qingfeng dan secara tidak sengaja ditekan selama bertahun-tahun. Tetapi hal yang paling beruntung adalah dia bertemu Yu Qingfeng, yang membuatnya terus melampaui batas kemampuannya sendiri. Langit dan bumi bersatu, gunung dan sungai menari bersama. Yao Guang berteriak keras, dan cahaya pedang sepanjang 90.000 mil di sekelilingnya mulai berputar. Selama rotasi, seluruh wilayah kuno bergetar. Seolah-olah gunung dan sungai di alam kuno menari bersamanya, cahaya di ujung jarinya menyilaukan, dan kemudian dengan keras, pedang Yu Qingfeng dengan paksa dihempaskan ke belakang. Jika aku menjadi kaisar, sekte pedang pasti akan kembali ke puncak dunia. Yao Guang yang menghancurkan pedang melestarikan 9 puncak sekte pedang dalam pembalikan ruang dan waktu, dan tanah suci sekte pedang yang megah dan megah ditumpangkan dengan sekte pedang yang sebenarnya, memberikan perasaan seperti mimpi kepada orang-orang. Gosok 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 gosok. Dia dan Yu Qingfeng, yang berasal dari jalan surga, mulai bertarung dalam jarak dekat. Mereka masing-masing bersaing satu sama lain dengan ilmu pedang mereka. Setiap pedang Yu Qingfeng adalah bencana yang tiada taranya. Di puncak Cixiao, Lin Yun dan yang lainnya bahkan bisa mendengar tawa, dan sosok dari 3000 tahun yang lalu berjalan di depan mereka. Seperti inikah sekte pedang saat berada di masa kejayaannya?
Mu Xuankong melihat semua ini dan hampir menangis. Ini adalah sekte pedang nomor 1 di dunia saat itu. Yao Guang menarik napas dalam-dalam, dan sisa energi suci dari pembuluh darah suci sekte pedang sepenuhnya ditelan olehnya. Dengan keras, cahaya tak terbatas mekar dari tubuhnya, dan cahaya alam kaisar mulai muncul. Sosok buram yang berjalan di Jianzhong menjadi semakin jelas pada saat ini. Mereka tampak hidup. Mereka memandang Yao Guang satu demi satu. Mereka tiba-tiba terkejut dan masing-masing mengeluarkan suara. Hahaha, aku benar-benar tidak menyangka bisa melihat pemandangan itu 3000 tahun kemudian lagi. Bulan cerah akan bertahan selamanya dan sekte pedang akan abadi. Yu Qingfeng tidak bisa mematahkan tulang punggung sekte pedangku. Tanpa puncak Taixiao dan puncak Xuan Xiao, sekte pedang masih bisa kembali ke tanah suci, dan obsesi kita bisa dihilangkan. Saudaraku, kami akan membantu Yao Guang menjadi kaisar. Bantu Yao Guang menjadi kaisar. Dalam penglihatan cahaya dan bayangan, seorang pemuda yang tampak seperti kepala sekte pedang tertawa terbahak-bahak, segera menarik tanggapan yang tak terhitung jumlahnya. Bantu Yao Guang menjadi kaisar. Suara yang berlangsung selama 3000 tahun melintasi ruang dan waktu, menghancurkan ilusi dan jatuh ke dalam kenyataan. Para murid sekte pedang yang belum sepenuhnya pergi dari kejauhan, serta Lin Yun dan yang lainnya, berteriak tanpa sadar pada saat yang sama. Bantu Yao Guang menjadi kaisar. Suara-suara dari 3000 tahun yang lalu dan 3000 tahun kemudian bagaikan dua sungai penuh gairah yang saling bertabrakan, suara ini mengalir melintasi ruang dan waktu, dengan naik turun dan gaung yang tak ada habisnya. Ledakan. Pada saat ini, pengekangan dan belenggu di tubuh Yao Guang menghilang, dan gelombang paksaan tingkat kaisar melonjak ke arahnya. Yao Guang meraung dengan marah, dan menusuk dengan pedang langit, bumi, gunung, sungai, matahari dan bulan semuanya tanpa cahaya, dan inkarnasi jalan surga hancur dalam cahaya pedang. Ledakan. Awan berwarna darah yang menutupi seluruh wilayah kuno-kuno menghilang seketika, sementara kekuatan kekaisaran di Yao Guang terus melonjak. Suara nyanyian terdengar dari langit ke bumi, dan sinar cahaya keemasan jatuh seperti hadiah dari surga. Yao Guang membuka matanya dan menghembuskannya dalam satu tarikan napas. Energi suci yang agung mengalir dari tubuhnya dan mulai memberi makan kembali pembuluh darah suci dari sekte pedang yang terkuras. Selesai. Ye Guhan berkata dengan sangat gembira. Semua orang di seluruh puncak Cixiao bersorak, dan petapa agung pedang Yao Guang berhasil mengatasi kesengsaraan tersebut. Bab 2430 Pembuluh Darah Naga Kuno. Selesai. Dengan satu obsesi, Yao Guang menunggu selama 3000 tahun untuk akhirnya menghancurkan iblis batiniah dan mencapai alam kekaisaran. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi orang suci pedang Yao Guang di dunia, yang ada hanya kaisar pedang Yao Guang. Holy Lord Phoenix Ilahi memandang Lin Yun, Jian Jingtian, Ye Guhan dan yang lainnya di atas panggung, dan mau tidak mau memiliki banyak pikiran dan emosi. 7 tahun yang lalu, Playboy yang terkubur datang ke Kunlun dengan gelar No. 1 di Jalan Surgawi. Dia segera dikaitkan dengan Yao Guang, dan kemudian menjadi terkenal, lepas kendali seperti komet. Sampai hari ini, dia sudah menjadi orang nomor 1 yang layak di antara generasi muda. Dia bahkan lebih tak terkalahkan di alam Holy Lord. Dia bisa bersaing dengan orang-orang kuat dari generasi yang lebih tua. Dia sudah menjadi legenda di dunia. Mari kita lihat lagi Jian Jingtian. 20 tahun yang lalu, saya menduduki peringkat pertama dalam 3 peringkat. Jian Jingtian saya yang tak terkalahkan terkenal di Gurun Timur. Ye Guhan, 500 tahun yang lalu dan Tian Xuanzi dikenal sebagai bintang kembar di hutan belantara timur. Mereka bersinar bersama di hutan belantara timur. Tian Xuanzi bahkan lebih megah dan sempurna. Berpikir lebih jauh, 9 kaisar muncul dari langit 3000 tahun yang lalu, menekan semua kegelapan, dan masing-masing mencapai ranah kaisar mitos. Lalu ada pedang Yu Qingfeng, yang menciptakan Yao Guang, yang kini berlumuran darah di pegunungan dan sungai. Waktu itu seperti sebuah lukisan, terungkap satu demi satu. 100.000 tahun yang lalu, selama Perang Ilahi Kunlun, Master Pedang Layang-Layang Ungu dan penguasa naga biru pergi dan yang lainnya tetap tinggal. Namun nyatanya, keduanya pergi, yang satu benar-benar meninggalkan Kunlun, dan yang lainnya meninggal 100.000 tahun yang lalu. Tapi keduanya tetap tinggal lagi. Sebuah legenda meninggalkan alam suci dan alam pembunuh dewa, meninggalkan Kunlun tanpa penyesalan, dan yang memotong jalannya menuju surga dan meninggalkan jubah suci langit. Dari 7 tahun lalu hingga 20 tahun lalu, dari 500 tahun lalu hingga 3000 tahun lalu, dan kemudian hingga 100.000 tahun lalu.
Generasi manusia, keluhan dan kebencian dari generasi ke generasi, dan perjalanan panjang selama 100.000 tahun, semuanya terkondensasi di Sekte Pedang saat ini, dan semua sebab dan akibat bertemu di sini. Ini tidak mudah. Holy Lord Phoenix Ilahi menghela nafas pelan, lalu melihat ke arah Lin Yun. Lin Yun tidak mengendurkan kewaspadaannya. Ketika dia melihat tatapan Holy Lord Phoenix Ilahi, dia tersenyum dan mengangguk. Yang Mulia Shen Huang tersenyum. Lin Yun sekarang berada di tahun-tahun terbaik dalam hidupnya. 20 tahun yang lalu, Jian Jingtian seperti ini. 500 tahun yang lalu, Tian Xuanzi dan Ye Guhan seperti ini. 3000 tahun yang lalu, 9 kaisar adalah seperti ini. Dengan cara ini, dia sekarang benar-benar memahami kata-kata Tian Xuanzi siapa yang lebih hebat dari ini. Ledakan. Yao Guang mengangkat tangannya ke langit, dan melihat langit dan bumi bergetar hebat, dan banyak puncak gunung yang sebelumnya rusak menumpuk sedikit demi sedikit. Seperti waktu yang mengalir mundur, puncak-puncak ini telah kembali ke kejayaan aslinya. Hanya reruntuhan puncak Taixiao dan puncak Xuanxiao yang tersisa, dan keduanya didirikan kembali di dalam gerbang gunung Jianzhong melalui cara mengubah dunia. Yao Guang menggandakan sumber daya yang diberikan kepadanya oleh Sekte Pedang dan mengembalikannya. Dengan Kaisar Yao Guang, kuali naga Azure ilahi, dan 2 puncak yang ditempa, Sekte Pedang pasti akan menjadi tempat suci. Dari sudut pandang tertentu, Sekte Pedang saat ini bahkan telah menjadi tempat suci. Saat dia memikirkannya, dia melihat Lin Yun berjalan dengan cepat dan berkata, "Ya Tuhan, apa yang kamu lakukan, Guru?" Sekarang pembuluh darah suci Sekte Pedang telah dipulihkan, tindakan Yao Guang tidak berhenti, dan dia masih mengubah dunia dan mengubah gunung dan sungai. Holy Lord Phoenix Ilahi menjelaskan, ini untuk menggunakan sisa kekuatan surga untuk mengubah dunia, meningkatkan level pembuluh darah suci sekte tersebut, dan meletakkan dasar yang kokoh bagi sekte tersebut untuk dipromosikan ke tanah suci. Kekuatan surga ini adalah hal yang baik. Bahkan ahli setingkat kaisar tidak dapat memperolehnya dengan mudah. Tentu saja, tidak dapat disia-siakan. Lin Yun mengerti di dalam hatinya dan berkata, "Tuanku telah menjadi kaisar, apa yang bisa kamu katakan?" Faktanya, dia sedikit penasaran seberapa kuat tuannya sekarang setelah dia menjadi seorang kaisar. Holy Lord Phoenix Ilahi bergumam, ini adalah aroma aneh dari gunung dan sungai yang berlumuran darah. Mereka yang berhasil menyerang kesengsaraan kekaisaran sejak zaman kuno semuanya telah menjadi kaisar mitos tanpa kecuali. Jika jalan surga disusun kembali suatu hari nanti, itu akan terjadi. Akan mudah menyerang alam dewa. Hanya saja saya baru saja menjadi seorang kaisar, dan saya belum punya waktu untuk menstabilkan kultivasi saya. Jika saya dapat sepenuhnya memahami proses malapetaka kaisar ini, kekuatan saya dapat meningkat pesat lagi. Ketika Lin Yun mendengar ini, dia terlihat bahagia, tapi kemudian dia berkata, itu bagus sekali. Saya khawatir permaisuri naga masih tidak akan membiarkan guru pergi. Holy Lord Phoenix Ilahi tersenyum dan berkata, tidak ada keraguan tentang kekuatan kaisar mitos. Dia mungkin bisa melukai kaisar Yao Guang dengan parah, tapi hampir tidak mungkin untuk membunuhnya. Bahkan jika permaisuri mengambil tindakan sendiri, tidak akan ada banyak perubahan, dan dia harus mempertimbangkan konsekuensinya. Jika pria setingkat kaisar yang kuat benar-benar merusak wajahnya, dia bisa menjaga dirinya sendiri dan naga emas lainnya. Apa itu? Denyut nadimu. Kata-kata Holy Lord Phoenix Ilahi membuat Lin Yun merasa sangat nyaman. Setidaknya dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan keselamatan tuannya. Setelah Holy Phoenix Lord mendekat, dia berbisik, kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Kamu menculik putri manusia dan kamu masih seorang jenius dalam mitos. Masalah ini tidak akan berakhir dengan baik. Jika seseorang mengambil tindakan secara pribadi dan membawa pergi Nona Su, bahkan Yao Guang pun tidak bisa ikut campur. Bagaimanapun, ini adalah masalah keluarga. Lin Yun sedikit mengernyit, seolah ini benar. Jika permaisuri tidak ingin membunuhnya, tetapi hanya ingin membawa Su Ziao pergi, bagaimana dia harus mengambil keputusan? Jika permaisuri tidak disingkirkan, masalahnya tidak akan ada habisnya. Di kejauhan, ada panggung pertarungan emas. Raja Naga Emas yang melihat Yao Guang berhasil mengatasi kesengsaraan langsung tercengang. Bukankah dia mengatakan bahwa Yu Qingfeng tidak terkalahkan? Mengapa dia masih berhasil mengatasi kesengsaraan? Gunung dan sungai yang berlumuran darah benar-benar diselamatkan olehnya. Yao Guang telah menjadi kaisar. Kaisar tiga tanah suci juga tercengang, dengan ekspresi sangat terkejut di matanya, dan dia merasakan hawa dingin di punggungnya dalam sekejap. Ini sudah berakhir. Tidak bisa menghentikannya. Benar-benar tidak dapat dihentikan. Tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitan Jianzhong.
Raja Naga Emas adalah orang pertama yang sadar dan bergumam, "Kaisar, mohon bertindak sesuai rencana." 3 kaisar dari 3 tanah suci, serta 4 tetua kaisar di belakang Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak juga keluar. "Tolong serahkan pada Raja Naga Perak." Raja Naga Emas berkata dengan sungguh-sungguh kepada Raja Naga Perak di sampingnya. Yang terakhir mengangguk, dan membawa 5 kaisar ke udara pada saat yang sama, terbang menuju Jianzhong seperti kilat. Ekspresi Baidi tiba-tiba berubah, "Apa yang kamu lakukan?" Raja Naga Emas tersenyum dan berkata, "Tentu saja saya ingin memuja He Yao Guang sebagai kaisar." Baidi berkata dengan dingin, "Aku khawatir aku akan merebut pembuluh darah naga dari Sekte Pedang." Setelah kematian Tian Xuanzi, rencana permaisuri Shenlong gagal, dan tidak mungkin lagi mencegah Yao Guang menjadi kaisar secara terbuka. Kita hanya bisa melakukan hal terbaik berikutnya dan menghilangkan urat naga Sekte Pedang. Jika Yao Guang jatuh, semua orang tentu saja akan bahagia dan tidak ada yang berani menghentikan rencananya. Jika Yao Guang cukup beruntung untuk selamat dari kesengsaraan, dia tidak punya pilihan selain mencuri pembuluh darah naga kuno yang ditekan oleh Sekte Pedang dengan segala cara. Raja Naga Emas tersenyum dengan tenang dan berkata, "Tuan Baidi, tonton saja pertunjukan yang bagus. Bagaimana jika aku tidak mau?" Baidi berkata dengan dingin. Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak berdiri pada saat yang sama, berdiri di bawah selendang naga emas ungu, dan berkata dengan tenang, "Itu hanya akan menyinggung perasaan." Beberapa Raja Naga dapat dikatakan sebagai yang kedua setelah Kaisar mitos di dunia, dan Raja Naga Emas adalah yang terkuat di antara 6 Raja Naga. Tapi jika dia benar-benar melawan Baidi, kekuatannya pasti tidak akan sebaik Baidi. Namun ia tidak perlu mengalahkan lawannya, ia hanya perlu menggunakan naga emas ungu untuk menjebak lawannya, bahkan ia tidak perlu menjebak lawan dalam waktu yang lama. Sebelumnya, Raja Naga Perak masih di sini, dan aku sedikit khawatir. Sekarang hanya kamu yang ingin menjebakku. Kamu mencari kematian. Baidi berteriak dingin dan memilih untuk mengambil tindakan secara langsung. Ledakan. Dia baru saja berpikir, dan dalam sekejap, kekuatan mengerikan dilepaskan dari tubuhnya. Keagungan yang menakutkan tidak kalah dengan tekanan Yao Guang saat dia melewati kesengsaraan tadi. Tapi paksaan ini tidak menyebar. Sepertinya ada penghalang tak terlihat di platform pertempuran emas, menghalanginya kembali. Naga sepanjang 1000 kaki itu agung dan tidak bergerak, seolah-olah wujud asli metode permaisuri ada di sini. Baidi sedikit mengernyit dan menekan ke depan dengan telapak tangan. Raja Naga Emas menarik napas dalam-dalam dan menangkap telapak tangan itu. Bang! Saat kedua telapak tangan bersentuhan, platform pertempuran emas terus bergetar, tetapi tidak mengalami kerusakan apapun. Raja Naga Emas tidak menganggapnya enteng. Sebaliknya, dia berada di bawah tekanan besar dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Baidi, jangan berusaha terlalu keras. Dengan longba di sini, kamu tidak akan bisa keluar dalam waktu singkat. Hanya membutuhkan setengah jam. Baidi akan menunggu setengah jam. Orang dewasa bebas pergi. Pedang naga untuk sementara dapat meningkatkan kekuatan Raja Naga Emas, dan juga dapat menekan kekuatan kekaisaran lawan dan menakuti visi mitos." Namun meski begitu, serangan telapak tangan tadi membuat Raja Naga Emas merasa sangat tidak nyaman. "Kalau begitu kamu blokir aku selama setengah jam dulu." Baidi sangat marah. Dia merasa sedih. Bahkan jika dia tidak bisa keluar, dia masih ingin memberi pelajaran pada Raja Naga Emas. Keduanya bertarung di medan perang emas. Raja Naga Emas menggunakan naga emas ungu untuk menghadapi mereka, sementara 2 tetua kerajaan kaisar yang tersisa mempertahankan formasi di medan perang emas. Pada saat yang sama, Raja Naga Perak dan 5 kaisar tiba di gerbang Gunung Jianzhong dalam sekejap. Ledakan. Dia tidak menyembunyikan kekuatan kekaisarannya, dan begitu dia muncul, semua orang di puncak Cixiao menjadi gugup. Raja Naga Perak Ziyu memimpin istana Kaisar Xuan, Sekte Ming, Sekte Tianyan, dan Sekte Wanlei datang ke sini untuk mendoakan Kaisar Yao Guang. Suara nyaring bergema di gerbang gunung, dan 6 sosok mendarat di puncak-puncak Cixiao pada saat yang bersamaan. Mengaum. Suara naga dan burung phoenix terdengar satu demi satu, dan bayangan naga dan bayangan phoenix ilahi jatuh di puncak Cixiao seperti kilat, berdiri di depan Lin Yun dan yang lainnya. Itu adalah tetua alam kaisar dari Gunung Shenhuang dan Changlong tua dari silsilah Changlong. Keduanya adalah ahli alam kaisar tertinggi. Yao Guang, yang sedang mengubah dunia untuk meningkatkan level pembuluh darah suci sektenya, menghela nafas dan harus berhenti dan jatuh di puncak Cixiao. "Saya telah bertemu guru. Temui pamanku." Lin Yun,
Mu Xuankong dan yang lainnya dengan cepat memberi hormat. Yao Guang menatap wajah semua orang satu persatu, menatap Lin Yun, mengangguk sedikit, dan membuang muka. Ini bukan waktunya ngobrol saat Anda buta. Yao Guang, selamat. Permaisuri selalu mengkhawatirkan kesengsaraan kekaisaranmu, dan secara khusus memintaku datang untuk memberi selamat padamu. Gunung dan sungai yang berlumuran darah telah hancur, dan jalan benar Kunlun kita memiliki pilar Optimus yang lain. Saya sangat senang mengucapkan selamat kepada Anda. Raja Naga Perak berkata sambil tersenyum, seolah dia tidak tahu apa-apa tentang Tian Xuanzi. Tetua kerajaan kaisar dari 3 tanah suci di belakangnya juga mengangkat tangan untuk memberi selamat kepada Yao Guang atas promosinya menjadi kaisar. Jian Jingtian adalah orang yang pemarah dan berkata dengan marah, jangan berpura-pura berada di sini, siapa yang tidak tahu bahwa Tian Xuanzi adalah pionnya. Baru saja, Jianzong kita hampir hancur, dan wanita ini sebenarnya berani memberi selamat padanya. Sungguh tak tahu malu. Petapa Agung Changmang berkata sambil tersenyum sinis, aku ingin tahu hadiah apa yang telah disiapkan permaisuri. Dia tidak akan datang dengan tangan kosong, kan? Raja Naga Perak tidak melihat mereka berdua, matanya selalu tertuju pada Yao Guang, dan dia berkata sambil tersenyum, permaisuri berencana menjadikanmu kaisar pedang kuno dari tanah air kuno, dan pada saat yang sama. Dia juga bermaksud menjadikanmu rekan penguasa di Gurun Timur dan memerintah semua tempat suci di Gurun Timur. Saya tidak tahu tentang hadiah ini. Maukah kamu menerimanya atau tidak? Yao Guang berkata dengan ringan, saya tidak tertarik. Sekarang saya telah menjadi kaisar, saya dapat menghapus keluhan masa lalu, tetapi jika ada insiden lain yang menindas murid-murid saya dan sekte pedang. Bahkan jika itu adalah permaisuri, aku tidak akan pernah takut dengan pedang di tanganku. Dulu, saya harus bersikap bijaksana, tetapi sekarang Yao Guang telah menjadi kaisar, tidak perlu terlalu sopan kepada permaisuri naga. Tapi saat ini, ekspresi Yao Guang tiba-tiba berubah, dan dia melihat ke arah puncak Sen Xiao, lalu menatap Raja Naga Perak dan berkata dengan marah, kamu sangat berani, kamu berani memanfaatkan pembuluh darah naga kunoku.